warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil poster kami. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama saya Harmayanti dengan NIM D01180008. Yang kedua Nurhira Hamzah, yang ketiga Nur Amalia, yang keempat Muhammad Iksang. Baiklah, sebelum kita lanjut mengenai poster kami, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu K3 atau kesehatan atau keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Yang ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh oleh kondisi lingkungan kerja. Cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain terlibat tetap berada dalam kondisi sama sepanjang waktu. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa apa yang dimaksud alat pelindung atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah peralatan keselamatan yang harus digunakan oleh personal apabila berada pada suatu tempat kerja atau suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Selanjutnya kita dapat melihat gambar di samping ini. Ini adalah gambar helm, di mana yang kita ketahui bahwa helm atau pelindung kepala adalah untuk melindungi kepala dari benda-benda yang berbahaya saat mengerjakan proyek atau pekerjaan yang ada di lapangan. Meskipun sudah menggunakan helm, pelindung pekerja juga tetap berhati-hati, waspada terhadap benda-benda yang mungkin bisa menimpanya. Adapun manfaat dan kegunaan helm itu sendiri. Manfaat dan kegunaan helm adalah untuk melindungi kepala si pekerja supaya bisa terhindar dari kejatuhan barang dan yang lain, dan menimpa cedera yang akan menimpa si pekerja tersebut. Adapun kerugian dalam pekerjaan suatu proyek, yaitu ketika kita tidak menggunakan helm atau pelindung kepala, di sini akan besar kemungkinan kita akan mendapatkan ancaman keselamatan di lapangan. Ancaman keselamatan di lapangan kerja seperti terlimpah material bangunan dan dapat membahayakan kepala. Jadi hasil penjelasan mengenai helm dan alat pelindung atau APD selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurhira Hamzah, NIM D01183337 akan menjelaskan tentang apa itu rompi keamanan. Baik, pengertian dari rompi keamanan adalah salah satu alat pelindung atau APD yang terbuat dari bahan polister yang dirancang khusus serta dilengkapi dengan reflektor atau pemantul cahaya. Biasanya digunakan oleh para pekerja seperti polisi, pekerja tambang, operator kendaraan, pekerja operasi gudang, pekerja pemeliharaan jalan, pekerja parkir, dan lain-lain. Rompi keamanan dapat digunakan pada siang atau malam hari. Adapun fungsi dari rompi keamanan, yang pertama untuk mencegah terjadinya kontak kecelakaan pada pekerja. Yang kedua, mengurangi resiko kecelakaan kerja. Dan yang ketiga, agar terlihat oleh pekerja lain saat bekerja di malam hari. Dan adapun juga keuntungan dari memakai rompi keamanan, yang pertama dapat terlihat dalam kondisi gelap, yaitu seperti yang telah disebutkan di atas. Warna cerah pita reflektif membuat rompi keamanan dapat terlihat dengan mudah oleh orang lain yang melakukan pekerjaan menggunakan alat berat, kendaraan, atau peralatan lainnya. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat dikurangi. Yang kemudian keuntungan yang kedua yaitu membuat orang lain menjadi waspada. Pemilihan warna seperti kuning, orange, atau hijau bukan tanpa alasan. Warna-warna ini merupakan warna-warna yang dapat terlihat pada jarak yang jauh. Oleh karena itu,
Pengemudi di jalan atau pekerja lain di lokasi pekerjaan dapat mengidentifikasi pemakai rompi dari kejauhan dan memperlambat kecepatan kendaraannya. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu kenyamanan. Meskipun orang memahami rompi keamanan sangat berguna dan efektif, namun sering terjadi pekerja menganggap rompi dapat mengganggu kenyamanan. Hal ini merupakan masalah kebiasaan saja. Kenyataan menunjukkan setelah digunakan beberapa waktu lamanya, orang akan merasakan kenyamanan. Bahkan pada sebagian orang, mereka akan merasa tidak nyaman bila tidak menggunakan rompi keamanan tersebut. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu melindungi dari air. Selain kenyamanan, aspek lain yang sangat menguntungkan dari rompi keamanan adalah tahan air. Walaupun tidak semua rompi keamanan memiliki fitur ini, pada beberapa jenis rompi keamanan dapat melindungi pemakainya dan dari air atau angin. Sekalipun tubuh berkeringat, namun rompi keamanan dapat melindungi atau minimal mengurangi efek terpapar angin. Kemudian keuntungan yang terakhir atau yang kelima, harga yang relatif murah. Umumnya, harga rompi keamanan relatif terjangkau dan semestinya tidak menjadi masalah bagi perusahaan untuk membeli rompi keamanan bagi karyawan-karyawannya yang bekerja di lokasi yang berbahaya. Dibandingkan dengan kerugian yang akan timbul saat terjadi kecelakaan kerja misalnya, kerugian finansial dan sebagainya. Adapun kerugian jika tidak menggunakan rompi saat bekerja, risiko kecelakaan kerja akan semakin tinggi. Misalnya, tertabrak pengemudi saat memperbaiki jalan atau mengatur lalu lintas. Bagi yang pekerjaannya melibatkan pengoperasian alat berat, tidak memakai rompi bisa menyebabkan terbentur alat berat, sehingga menyebabkan cedera yang fatal. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang rompi keamanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Amalia dengan NIM D018302. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sarung tangan kerja dalam mata kuliah K3. Sarung tangan kerja atau pelindung ini berfungsi untuk melindungi tangan dari api, suhu panas dan dingin, radiasi, arus listrik, benturan dan pukulan, tergores benda tajam atau kasar. Selain itu, juga melindungi tangan dari kontak biologis atau bahan kimia dan infeksi virus atau bakteri. Selain mengetahui fungsi dan tujuan menggunakan sarung tangan kerja atau pelindung, kita juga harus memahami pentingnya memilih jenis dan bahan sarung tangan yang tepat dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan untuk mengurangi cedera tangan. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang perlu diidentifikasi dan dipertimbangkan saat memilih sarung tangan kerja atau pelindung. Yang pertama itu memahami bahaya dan risiko yang akan dihadapi saat menangani bahan atau benda atau barang tertentu. Misalnya jenis bahan kimia atau bahan biologis, durasi kontak dalam menangani bahan atau benda atau barang, sifat kontak bahan atau benda atau barang, atau benturan, percikan, goresan, dan gesekan. Yang kedua, memahami bahan dan jenis sarung tangan dengan lapisan pelindung untuk melindungi terhadap suhu yang ekstrem, arus listrik, jenis bahan yaitu kering, basah, dan berminyak.
Yang terakhir itu memilih sarung tangan yang pas dan tepat sesuai ukuran tangan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sarung tangan yang tidak pas akan membuat tangan menjadi tidak nyaman, kram ataupun terluka sehingga menghambat pekerjaan dan bahkan bisa membahayakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ihsan dengan NIM D0118-304. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian saya, di mana bagian saya yaitu sepatu safety. Di sini sepatu safety merupakan salah satu alat pelindung diri atau APD yang harus dipakai oleh seseorang ketika bekerja guna menghindari risiko kecelakaan. Dengan bahan itu, pekerja akan aman dari berbagai kecelakaan pada kakinya. Kita juga akan bahas keuntungan jika kita memakai sepatu safety. Yang pertama, tentu saja keuntungan jika kita memakai sepatu safety adalah melindungi diri dari benda tajam dan berbahaya. Untuk seseorang yang bekerja di ruang berbahaya, sepatu safety adalah salah satu di antara alat pelindung diri atau APD yang harus dipakai oleh pekerja yang kemungkinan dapat terkena pecahan kaca, besi, ataupun serpihan yang lain yang pastinya sangat membahayakan telapak kaki. Kemudian keuntungan yang kedua, mencegah kecelakaan kerja yang fatal. Bukan sekedar melindungi telapak kaki saja ya. Sepatu safety juga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja fatal seperti kejatuhan benda-benda berat. Seperti SOS juga memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menahan berat, sehingga risiko patah tulang atau masalah yang lain dapat diminimalisir. Kemudian kita lanjut yang ketiga, di sini membuat perlindungan diri dari benda yang panas. Di bagian atas dan samping sepatu safety tidak hanya terbuat dari bahan kulit saja, namun juga dibuat dari bahan metal yang tebal. Dengan hal tersebut, sepatu ini dapat melindungi kaki pada benda-benda yang panas. Kemudian kita lanjut keuntungan yang keempat, melindungi dari cairan kimia berbahaya. Kita semua tahu bahwa cairan kimia sangat berbahaya. Secara otomatis kita tidak ingin apabila bagian kaki kita terkena cairan tersebut. Maka dari itu, penggunaan safety shoes pada para pekerja ini sangat disarankan. Jadi disarankan untuk memakai sepatu safety untuk melindungi telapak kaki kita dari cairan kimia. Kemudian yang kelima, membuat pengguna tidak terpleset. Sepatu safety terbuat dari bahan karet yang didesain sedemikian rupa sehingga sepatu dapat diandalkan pada permukaan licin. Dengan demikian, memakai sepatu safety lebih memudahkan para pekerja untuk lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Itu merupakan keuntungan jika kita memakai sepatu safety. Ada keuntungan, pasti ada juga kerugian. Jadi apa sih kerugian jika kita tidak memakai sepatu safety? Jadi di sini cedera paling umum yang terjadi pada kaki ketika sepatu keselamatan tidak digunakan di tempat kerja. Yang pertama itu kaki berkerut, patah tulang, dan jari-jari hilang. Cedera seperti ini adalah yang paling umum di sektor konstruksi, tetapi mereka juga sering terjadi di sektor kehutanan dan perikanan. Itu merupakan salah satu kerugian jika kita tidak memakai sepatu safety. Kemudian kerugian yang kedua, kaki tertusuk benda tajam. Jika Anda bekerja dengan menggunakan paku, pisau, atau besi tua dan Anda tidak memakai sepatu keselamatan, Anda mengambil resiko ini. Yang ketiga, jari terputus adalah kecelakaan umum yang bekerja dengan alat
seperti gergaji. Kemudian yang keempat, luka bakar dan kontaminasi ini bisa disebabkan oleh bahan kimia atau semprotan logam cair. Kemudian yang kelima, sengatan listrik. Risiko ini lebih tinggi untuk tukang listrik dan pekerja pemeliharaan. Kemudian yang terakhir, kerugian jika kita tidak memakai sepatu safety, yaitu terkilir dan patah tulang. Dapat terjadi di tempat kerja apapun dan biasanya disebabkan oleh rutinitas kerja atau jatuh yang buruk. Jadi itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai keuntungan dan kerugian jika kita tidak memakai sepatu safety. Kurang dan lebihnya mungkin bisa dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.